Situasi internal AC Milan kembali jadi bahan perbincangan setelah muncul kritik keras terhadap cara klub dikelola di bawah pemilik Redbird Capital. Banyak pihak menilai arah dan identitas klub saat ini tidak lagi jelas. Jurnalis Francesco Latizia dari Sport Italia menyoroti manajemen Milan, terutama peran CEO Giorgio Forlani. Ia mempertanyakan kenapa Forlani masih dipertahankan, sementara legenda klub Paolo Maldini justru lebih dulu dipecat. Menurut Letizia, ada ketidakkonsistenan dalam keputusan manajemen klub. Ia menilai perlakuan terhadap Maldini dan Forlani terlihat berbeda, meski sama-sama berada dalam struktur pengambilan keputusan tim. Ia juga menyoroti perbedaan cara mengelola klub saat ini. Di satu sisi, Milan memakai pendekatan modern berbasis data dan bisnis dari Redbird. Di sisi lain, ada pandangan bahwa sepak bola tetap butuh sosok pemimpin kuat yang memahami ruang ganti dan kondisi tim secara langsung. Situasi ini membuat sebagian pengamat membandingkan kondisi Milan sekarang dengan era lama, saat klub dipimpin oleh figur seperti Berlusconi dan Galliani yang dikenal punya kendali kuat dan dekat dengan dunia sepak bola. Situasi internal AC Milan kembali menjadi perhatian setelah media Italia melaporkan adanya masalah di dalam tim dan manajemen. Kondisi ini disebut menunjukkan komunikasi di klub belum berjalan dengan baik. Jurnalis Luca Biasin dari La Gazzetta dello Sport menyoroti gelandang Ardon Jazari yang dinilai belum dimaksimalkan oleh pelatih Massimiliano Allegri. Ia disebut jarang dimainkan di posisi terbaiknya sehingga performanya belum berkembang. Sementara itu, laporan Corriere della Sera juga menyinggung kondisi di level manajemen klub, termasuk peran CEO Giorgio Forlani dan Direktur Olahraga Ili Tari. Tari disebut mendapat tekanan setelah sejumlah rekrutan mahal seperti Jazari dan Christopher Nkunku belum tampil sesuai harapan. Laporan itu juga menyebut adanya ketidaksinkronan dalam cara kerja internal klub, terutama dalam proses transfer pemain yang tidak selalu berjalan satu arah antara manajemen dan direksi. Dalam kondisi ini, posisi Tari disebut tidak sepenuhnya aman dan bisa saja terjadi perubahan struktur di akhir musim. Salah satu nama yang disebut berpotensi menggantikan adalah Tony De Amico. Secara keseluruhan, media Italia menggambarkan bahwa AC Milan saat ini sedang menghadapi masalah di banyak sisi, mulai dari taktik, transfer pemain, hingga koordinasi di dalam manajemen klub. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri dikabarkan semakin dekat untuk meninggalkan AC Milan pada akhir musim. Media Italia Corriere della Sera melaporkan situasi internal klub mulai memanas setelah muncul konflik antara Allegri dan Zlatan Ibrahimovic. Laporan tersebut menyebut hubungan keduanya memburuk sejak Milan kalah 0-1 dari Napoli pada awal April. Perdebatan soal posisi kiper ketiga untuk musim 2026-2027 disebut menjadi awal ketegangan di internal klub. Sejak kejadian itu, komunikasi antara Allegri dan Ibrahimovic dikabarkan hampir tidak berjalan. Ibrahimovic bahkan disebut sempat tidak terlihat di pusat latihan Milanello selama beberapa minggu sebelum akhirnya kembali baru-baru ini. Situasi ini terjadi saat performa Milan sedang tidak stabil di akhir musim. Tekanan kepada tim pelatih dan manajemen juga terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Menurut laporan Corriere della Sera, Allegri kini lebih condong untuk meninggalkan Milan setelah musim berakhir, terlepas dari hasil tim di akhir musim. Di saat yang sama, namanya juga mulai masuk dalam daftar kandidat pelatih baru tim nasional Italia. Peluang Allegri melatih Italia disebut bisa terbuka jika Giovanni Malago terpilih dalam pemilihan FIGC. Kondisi ini membuat masa depan Allegri semakin menjadi perhatian publik sepak bola Italia. Sergio Conceição mengungkapkan bahwa melatih AC Milan bukan hal yang mudah, terutama di tengah tekanan besar dari dalam dan luar klub. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara yang dikutip La Repubblica. Conceição sendiri mulai menangani Milan pada 30 Desember 2024 menggantikan Paulo Fonseca dengan kontrak hingga akhir musim 2025-2026. Dalam masa singkat itu, ia berhasil membawa Milan juara Supercoppa Italiana dan mencapai final Coppa Italia, meski hasil di Serie A hanya finish di posisi ke-8.
Ia menyebut jadwal pertandingan yang padat menjadi masalah utama karena tim harus bermain setiap 3 hari, sehingga waktu latihan sangat terbatas dan lebih banyak fokus ke analisis video. Conceição juga mengatakan tekanan di Milan sangat tinggi, bahkan hasil imbang saja sudah bisa memicu rumor soal masa depan pelatih. Ia mencontohkan, setelah kemenangan Supercoppa, hasil imbang melawan Cagliari langsung memunculkan spekulasi pergantian pelatih. Selain itu, ia merasa tim kurang mendapat perlindungan dari klub. Kondisi ini diperburuk oleh tekanan supporter dan media sosial yang ikut mempengaruhi pemain di ruang ganti. Conceição menegaskan bahwa tanpa dukungan penuh dari klub, situasi seperti ini akan terus menyulitkan untuk tim. Masa depan Rafael Leao di AC Milan mulai menjadi sorotan jelang akhir musim Serie A. Media Italia Corriere dello Sport melaporkan hubungan Leao dengan supporter Milan sudah memburuk dan membuat peluang hengkangnya sang pemain semakin besar pada bursa transfer musim panas nanti. Leo yang masih terikat kontrak hingga Juni 2028 disebut kecewa setelah mendapat cemoohan dari pendukung Milan dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat melawan Udinese, Juventus, dan Atalanta. Situasi itu dikabarkan membuat winger asal Portugal tersebut mulai memikirkan masa depannya di San Siro. Menurut laporan Corriere dello Sport, Milan kini siap mendengarkan tawaran untuk Leo pada musim panas nanti. Klub disebut bersedia mempertimbangkan proposal di kisaran 50-60 juta euro. Nilai tersebut jauh lebih rendah dibanding klausul pelepasan Leo yang mencapai 175 juta euro. Klub asal Arab Saudi Al Hilal menjadi salah satu tim yang tertarik mendatangkan Leo. Kehadiran Theo Hernandez di klub tersebut disebut menjadi salah satu faktor ketertarikan Al Hilal. Meski begitu, Leo dikabarkan masih ingin bertahan di sepak bola Eropa dan bermain di kompetisi elit. Premier League disebut menjadi tujuan utama jika ia benar-benar meninggalkan AC Milan. Dua klub Inggris seperti Chelsea dan Manchester United disebut berpeluang ikut bersaing mendapatkan tanda tangan Leo karena sama-sama ingin menambah kekuatan di lini serang mereka. Mantan pemain, pelatih sekaligus direktur AC Milan, Leonardo Araujo, angkat bicara soal krisis yang sedang dialami AC Milan. Ia menilai kepergian Paolo Maldini menjadi kehilangan besar yang tidak bisa digantikan, bahkan oleh teknologi atau algoritma sekalipun. Leonardo mengatakan sosok Maldini terlalu penting bagi Milan dan sepak bola Italia. Menurutnya, keputusan melepas Maldini terasa menyakitkan bagi semua orang, bukan hanya untuk dirinya pribadi. Ia juga menegaskan bahwa algoritma seharusnya hanya menjadi alat bantu dalam mengambil keputusan, bukan menggantikan peran manusia yang punya pengalaman dan visi besar di sepak bola. Leonardo sendiri merupakan orang yang menunjuk Maldini sebagai direktur olahraga Milan pada 2018. Keduanya sempat bekerja sama membangun fondasi tim hingga akhirnya berhasil membawa Milan meraih gelar Liga Italia musim 2021-2022. Namun, hubungan mereka dengan klub berakhir kurang baik. Leonardo menilai saat ini banyak klub mulai meninggalkan peran direktur olahraga yang punya pengaruh kuat dan lebih mengandalkan sistem berbasis data. Meski tidak menolak perkembangan teknologi, Leonardo percaya sosok seperti Maldini tetap tidak tergantikan di dunia sepak bola modern. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.